Kita puasa dan pantang untuk tidak omong jelek terhadap dan tentang orang lain. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan tetap sehat, selalu semangat dan bahagia dalam Tuhan, sumber kebahagiaan kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 51. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah hari Rabu Abu, awal masa Prapaskah kita. Hari ini juga merupakan hari puasa dan pantang. Mazmur tanggapan menjadi landasan spiritual bagi kita untuk menghayati puasa dan pantang kita sebagai ungkapan pertobatan kita. Kita memohon belas kasihan kepada Allah. Allah berkenan mengampuni segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Mari kita renungkan puasa dan pantang dan spirit dasar yang ada di dalamnya menurut tradisi dan hukum Gereja Katolik. Peraturan puasa dan pantang tahun 2022 mengacu pada ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa KPKRJ tahun 2016 pasal 138 nomor 2B dalam kaitannya dengan kanon 1249 sampai 1253 Kitab Hukum Kanonik tahun 1983 tentang hari Tobat. Peraturan puasa dan pantang ditetapkan sebagai berikut. Hari puasa tahun 2022 dilangsungkan pada hari Rabu Abu tanggal 2 Maret 2022 dan Jumat Agung tanggal 15 April 2022. Hari pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Agung. 2. Yang dimaksud dengan berpuasa adalah makan hanya sekali saja dalam sehari pada hari Rabu dan hari Jumat sengsara dan wafat Tuhan. Umat beriman yang wajib berpuasa adalah yang berumur antara 18 tahun sampai awal tahun ke-60. 3.
Yang dimaksud dengan berpantang adalah tidak makan daging atau makanan lain yang disukai pada hari Rabu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Agung. Namun, sesuai dengan tradisi Gereja Universal, berpantang ini dapat dilakukan juga setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali hari Jumat itu merupakan hari pesta wajib. Umat beriman yang wajib berpantang adalah yang sudah genap berumur 14 tahun. Karena peraturan puasa dan pantang tersebut cukup ringan, serta agar setiap pribadi dan komunitas dapat memanfaatkan 40 hari masa Prapaskah sebagai kesempatan istimewa untuk membina pertobatan dengan tobat dan mati raga, kami anjurkan beberapa hal berikut. Masing-masing pribadi, keluarga, dan komunitas mencari wujud mati raga, puasa, dan pantang yang sesuai dengan jenjang usia. Pada hari pantang dan atau hari-hari lain yang ditentukan, setiap keluarga atau komunitas dapat berpantang makan nasi atau menggantinya dengan bahan makanan pokok lokal dengan satu macam lauk, sebagaimana telah menjadi gerakan di beberapa paroki atau komunitas selama masa Prapaskah dan peringatan Hari Pangan Sedunia. Selama 40 hari dalam masa Prapaskah, secara pribadi atau secara bersama dalam keluarga atau komunitas, biara, pastoran, seminari, memilih wujud pertobatan dan silih yang lebih berdaya ubah. Setiap pribadi, keluarga, dan komunitas dapat mewujudkan karya amal kasih bagi mereka yang membutuhkan. Setiap pribadi, keluarga, atau komunitas dapat melatih diri lebih tekun dalam olah rohani, antara lain melalui ketekunan membaca dan merenungkan kitab suci, mengikuti renungan APP, rekoleksi atau retret, latihan rohani, ibadat jalan salib, pengakuan dosa, meditasi, dan adorasi dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itulah peraturan secara yuridis tentang puasa dan pantang dalam tradisi gereja Katolik. Sungguh-sungguh sangat ringan. Dari 40 hari masa Prapaskah minus hari Minggu, kita hanya berpuasa 2 kali saja, yaitu pada hari Rabu Abu dan pada hari Jumat Agung. Puasanya pun cukup ringan, hanya makan kenyang sekali sehari. Artinya apa? Tetap diperbolehkan makan 3 kali sehari bagi yang biasa makan 3 kali sehari. Dan di antara 3 kali makan itu, 1 kali boleh makan kenyang, 2 lainnya makan tetapi tidak sampai kenyang. Demikian juga dengan pantang. Pantang pun dipilih sesuai dengan apa yang bisa dilakukan untuk menghayati pertobatan. Karena puasa dan pantang secara fisik begitu ringan, kita dipanggil untuk menjalankan pertobatan dalam bentuk puasa dan pantang yang lebih sesuai, yang membantu pertobatan kita. Contoh puasa dan pantang yang tidak mudah untuk dijalankan adalah kita puasa dan pantang untuk tidak omong jelek terhadap dan tentang orang lain, untuk mengendalikan emosi-emosi kita, untuk tetap berpikiran positif dan bersyukur dalam setiap situasi dan keadaan, untuk tidak mudah bersungut-sungut, menggerutu, marah, kecewa, dan sifat-sifat perasaan-perasaan negatif lainnya. Kalau kita bisa mengolah, mengendalikan rasa perasaan negatif itu, buahnya adalah sukacita dan kasih. Hidup kita diberkati
dan kita pun menjadi berkat bagi orang lain. Semoga kita, terutama umat Katolik, dimampukan untuk memasuki masa Prapaskah ini dengan hati yang gembira dan penuh syukur, dalam kerendahan hati dan kebahagiaan, karena semakin dipersatukan dengan Kristus yang menderita, sengsara, wafat, dan dimakamkan, namun dibangkitkan untuk keselamatan seluruh umat manusia dan alam semesta ini. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat memasuki masa Prapaskah. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam